Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, bimbingan kepada keyakinan beragama yang benar, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada pembahasan bayanu anwa'in minasyirkil akbar, penjelasan beberapa praktek syirik akbar, dan kita masuk pada yang keempat, yaitu asyirku fit ta'ah, kesyirikan dalam ketaatan. Karena sebagaimana kita beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketaatan itu juga hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala ditaati, ya, itu ketika dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam hadis apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada sesama manusia dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kemarin kita sudah membaca di sesi 1, kesyirikan dalam ketaatan itu adalah apa yang ditafsirkan oleh Nabi SAW dari surat At-Taubah ayat 31, bahwa syirik dalam ketaatan itu adalah mentaati, ya, siapapun manusia, baik dia ulama ataupun dia umara ataupun dia hukama, para filosof ataupun dia para ruasa, para pejabat, para pemimpin, ya. Dalam apa? Fit tahlili ma harramallah, dalam menghalalkan apa yang telah Allah tetapkan keharamannya, atau tahrimi ma ahallallah, atau dalam mengharamkan apa yang telah Allah tetapkan kehalalannya. Dan ini disebut dengan taghyir syariah, yakni mentaati siapapun orang, baik dia itu tadi ulama ataupun umara ataupun hukama ataupun ruasa ataupun qudhat, para hakim, ya, para pejabat, para pemimpin, para penguasa, dalam apa? Fi taghyir syariah, dalam merubah syariat, ya. Dan tidak masuk di dalam hal ini, kemarin sudah kita baca, tidak masuk di dalam hal ini adalah perkara-perkara hukum yang masih multitafsir, masih simpang siur, masih samar, sehingga menjadi ruang ijtihad para ulama, para umara, para qudhat, para muftun, para mufti, ya. Jadi perkara hukum dalam agama ini ada perkara-perkara yang jelas, perkara-perkara yang besar hukumnya jelas, hukumnya disepakati oleh kaum muslimin. Yang halal disepakati, yang haram disepakati. Ini kalau, ya, dirubah oleh siapapun itu, ulama ataupun umara ataupun para qadhi, para hakim ataupun para mufti, kemudian ditaati, itu namanya syirik dalam
ketaatan. Itu namanya syirik dalam ketaatan. Yang kedua, perkara-perkara yang hukumnya apa? Hukumnya multitafsir, masih samar, sehingga menjadi ruang ijtihad para ulama, menjadi ruang ijtihad para umara, para penguasa, ruang ijtihad yang disebut dengan kebijakan para penguasa, ruang ijtihad para qudhat, para muftun, para qadhi, para hakim dan para mufti. Tentu saja yang namanya perkara yang multitafsir seperti itu hukumnya masih samar, kemudian para ulama berijtihad, akan terjadi perbedaan. Nah, ini tidak masuk di dalam pembahasan syirik ta'ah. Ya. Artinya perbedaan kebijakan, perbedaan ijtihad yang tidak sampai kepada level merubah syariat, tidak dikatakan orang yang taat kepada ulama kamu telah berbuat kesyirikan karena kamu telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kamu telah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Wa min hadza, kata Syekh Shalih di halaman 87. Kemarin sudah kita baca ayat-ayatnya. Wa min hadza, termasuk di antara kesyirikan dalam ketaatan, ta'atul hukam war ru'asa'i fi tahkimil qawanil wad'iyatil mukhalifati lil ahkam syar'iyyah fi tahriril haram. Mentaati para hukam, mentaati para penguasa, war ru'asa, para pejabat, para pemimpin, fi tahkimil qawanil wad'iyah, dalam menjalankan perundang-undangan konvensional al-mukhalifah lil ahkam syar'iyyah, yang bertentangan dengan hukum syariat fi tahlil haram, dalam menghalalkan yang haram. Hukum syariat menetapkan perbuatan itu haram. Penguasa membuat undang-undang menetapkan perbuatan itu menjadi boleh. Siapa yang mentaati mereka, maka dia terjerumus dalam syirkut ta'ah. Ini yang mentaati. Yang mentaati ini terjerumus dalam kesyirikan, kesyirikan dalam ketaatan. Ya. Kalau hukumnya, ruasanya bagaimana? Yang memproduk undang-undang konvensional tadi, yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, bertentangan dengan hukum syariat tadi, ya namanya tauhid. Namanya apa? Tauhid. Alam tara ila alladziina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu syaitanu yudillahum dhalalan ba'ida. Coba kamu lihat itu, orang-orang yang ngaku beriman, ngaku percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran dan percaya kepada Al-Quran, tapi mereka mencari keadilan hukum kepada taghut, yaitu yang menerbitkan, memutuskan hukum bertentangan dengan hukum syariat, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kaibahati riba, seperti undang-undang yang membolehkan riba, wazina, membolehkan perzinahan, wasyurbil khamri, membolehkan minuman-minuman yang memabukkan, wa musawatil mar'ah lirrajuli fil miras, undang-undang yang menyejajarkan, menyetarakan warisan perempuan dengan laki-laki, wa ibahatus sufuri wal ikhtilat, demikian pula undang-undang yang membolehkan ketelanjangan, kebebasan berpakaian, wal ikhtilat, dan kebebasan pergaulan. Ini namanya menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Dan kalau kita perhatikan, merusak daripada fitrah
manusia, merusak daripada tatanan masyarakat. Coba bayangkan, riba bertentangan dengan fitrah, tidak riba itu bertentangan dengan fitrah. Zina, apalagi zina, rusak gak masyarakatnya? Kalau riba, zina dihalalkan gitu, rusak. Minum khamr, minum-minuman yang memabukkan, perjudian, ya, itu ngalahkan kebun binatang itu kondisi masyarakatnya kalau undang-undangnya begitu, ya kan? Bertentangan dengan fitrah dan merusak tatanan masyarakat. Bebas telanjang gitu, coba bayangkan. Ya, pakaian perempuan di luar rumah itu bebas. Hancur masyarakat itu. Istilah kumpul kebo bebas gitu, hancur ya kan masyarakatnya. Ya. Au tahrimil halal, atau sebaliknya, mentaati para hukam, mentaati para penguasa, para pejabat, para pemimpin, pembuat undang-undang konvensional yang bertentangan dengan hukum syariat, mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Ya. Kamanaiz zawaj, seperti ya undang-undang yang melarang pernikahan. Undang-undang yang melarang pernikahan. Beda mengatur usia pernikahan dengan melarang pernikahan. Ya. Kalau di kalangan para pastor itu kan larangan, bukan mengatur usia pernikahan. Ya kan? Orang jadi pelayan ya di kanais, di gereja-gereja itu, mau dia umur berapa sampai tua sekalipun ya tetap nggak boleh menikah. Pengharaman zawaj, pengharaman pernikahan, bukan mengatur usia pernikahan. Mengatur usia pernikahan tidak termasuk dari mengharamkan yang halal, tidak. Ya. Itu kembali kepada istihad. Jadi antum harus bedakan melarang, mengharamkan, ya, mengharamkan dan melarang pernikahan, ya, seperti yang terjadi di kalangan gereja, dengan mengatur usia pernikahan. Yang pertama itu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Yang kedua itu istihad. Kembali kepada istihad ulama, kebijakan penguasa. Wa kaman ta'addud zaujat, demikian pula pengharaman poligami yang syar'i, harus ditambahi kata syar'i. Ya, karena poligami itu dari sisi bahasanya saja sudah menunjukkan kebebasan menikah lebih dari satu istri tanpa ada batas, kan namanya poligami. Tapi kita kasih batasan syar'i, poligami yang syar'i hanya 4. Pengharaman poligami yang syar'i ini namanya mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Tapi mengatur poligami yang syar'i, ya, mengatur poligami yang syar'i ini masuk kepada ranah istihad, bukan mengharamkan yang Allah halalkan, bukan. Ya, pemerintah ngasih aturan, kamu mau nikah lagi, istri kamu sudah punya istri, kamu mau nikah lagi, ya, nah, tolong lengkapi berkas-berkasnya. Wah, Bapak ini mengharamkan poligami yang syar'i. Ini susah ini ngomong sama orang begini nih, susah ini. Ya, susah ngomong sama orang begini. Barakallahu fikum. Jadi bedakan antara mengharamkan yang halal, ya, dari poligami yang syar'i dengan mengatur, ya, mengatur proses poligami. Wa ma asbaha dzalika min taghyiri ahkamillah, dan hal-hal semisal itu yang berupa merubah hukum-hukum Allah,
wastibdaliha bil qawanin syaitaniyah, mengganti hukum-hukum Allah dengan undang-undang setan. Kenapa undang-undang setan? Ya karena segala sesuatu yang bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, apalagi sampai bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, itu dari setan datangnya. Entah itu setan itu dalam wujud manusia atau dalam wujud jin. Ya. Ada orang bikin undang-undang melibatkan jin, ada? Ada enggak? Ada. Penguasa membuat undang-undang ini dan bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, ngaku Islam, melibatkan jin. Namanya Genghis Khan. Terkenal kan? Genghis Khan itu masuk Islam ngakunya. Dikiranya Genghis Khan itu nggak ngaku masuk Islam. Punya pasukan besar yang disebut dengan Tartar, itu mereka semua ngaku masuk Islam. Tapi tidak mau memakai syariat Islam, tidak mau. Lalu bagaimana? Lalu Genghis Khan ini buat undang-undang yang disebut dengan Ilyasa. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di Bidayah wa Nihayah, demikian juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah yang berhadapan langsung dengan mereka, ya, berhadapan secara fisik dalam peperangan. Ketika mereka kalah, mereka masuk Islam. Ya. Buat undang-undang. Jadi dia minum mabuk, kemudian dia lari, naik turun bukit, dari satu bukit ke bukit yang lain, berapa kali tawaf, ya, berapa kali setelah teler baru dia memutuskan hukum, ya, melibatkan jin, ya. Kalau ahlul kitab dulu, para penguasanya, para rajanya, mereka ahlul kitab kan raja sistemnya, ya, ahlul kitab kan raja sistemnya. Para rajanya itu memutuskan undang-undang hukum, di antara mereka melibatkan para tukang sihir, para ahli nujum, para peramal bintang dan sebagainya. Sebagaimana Kutara Manawa tahu undang-undangnya Majapahit, diputuskannya melibatkan para dukun. Ya kalau zaman mereka ya nggak disebut dukun, ya, disebut barahimah, para brahmana. Ya. Kalau kita orang Islam menyebutnya para dukun, ya. Undang-undangnya namanya Kutara Manawa. Ya tapi kan mereka tidak mengaku Islam, ahlul kitab tidak mengaku Islam. Tapi kalau yang Genghis Khan tadi, ya, itu mengaku Islam. Faman wafaqahum ala dzalik. Nah, ini perhatikan ini, kapan orang jadi musyrik, terjerumus dalam syirik ketaatan. Man wafaqahum ala dzalik, satu, dia setuju dengan undang-undang yang merubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Undang-undang yang mengganti syariat Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, kaunun-kaunun undang-undang setan tadi. Satu, wafaqahum ala dzalik, setuju. Wa radiya bihi, ridho dia. Wastahsanahu, dan menganggap itu baik, menganggap itu boleh. Setuju, ridho, dan menganggap itu boleh, menganggap itu baik. Fahuwa musyrikun kafirun waliyadzubillah. Maka ini orang ini musyrik kafir, walaupun dia nggak taat, ya, walaupun dia penjahat, walaupun dia kriminal. Tapi kalau dia setuju dengan undang-undang yang merubah syariat Allah, ridho, dan menganggap itu baik, tapi nafsu saya menuntut saya berbuat kejahatan, dia tetap musyrik kafir walaupun tidak taat.
Ya, itu serugi-ruginya orang itu. Ya, serugi-ruginya orang. Apalagi yang taat. Ya, apalagi yang taat kepada undang-undang tersebut. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kalau antum tahu bahwa di dalam perkara ini ya ada penjelasan seperti ini, antum tidak akan mudah untuk memvonis ya perkara syirik ketaatan ini. Antum mesti bertanya dulu kepada orang alim, kecuali itu perkara-perkara yang sudah dimaklumi oleh seluruh kaum muslimin. Ya, ada pejabat ya. Mulai hari ini saya menjabat, peraturan pertama yang saya teken, yang saya tanda tangani dan saya terbitkan ya, 1, larangan adzan. 2, larangan sholat berjamaah. Seluruh kaum muslimin tahu itu ya. Itu namanya mengharamkan kewajiban yang Allah wajibkan. Seluruh kaum muslimin tahu itu. Tapi kalau tadi coba ya, peraturan usia menikah, tidak bisa antum langsung itu mengharamkan nikah, tauhid itu, kamu taat itu peraturan usia nikah, kamu kafir musyrik kamu. Tidak bisa ya. Peraturan apa? Punya anak. Kalau mengharamkan orang punya anak, baru itu namanya merubah syariat Allah. Tapi kalau memberikan aturan, apalagi aturan itu ya hampir-hampir tidak bisa ditaati. Mana ada orang suami istri yang bisa diatur terus ya kan? Hampir-hampir tidak bisa ditaati. Dibikin peraturan ya. Keluarga kelas menengah ke bawah dibikin aturan, memiliki anak itu setiap 4 tahun sekali, setiap 5 tahun sekali. Itu peraturan pun hanya ya di atas kertas, pada prakteknya kan tidak bisa ya. Tapi apakah itu masuk ke dalam pengharaman? Tidak. Pengharaman apa yang Allah halalkan? Tidak ya. Kan tidak melarang hubungan suami istri ya, penguasa tidak melarang hubungan suami istri, hanya diatur ya jarak punya anak. Nah, persoalan itu kan istihadiyah, namanya kebijakan. Persoalan itu benar atau salah kembali kepada para ulama. Ya. Memang tidak ada aturan baku di dalam syariat kita, dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi SAW, ataupun ya penjelasan para ulama yang tegas ya bahwa jarak antara anak itu diatur. Itu memang nggak ada. Yang ada hanya batas minimal kehamilan itu 6 bulan. Ya, batas minimal minimal itu kok kehamilan apa? Penyusuan itu 6 bulan. Batas minimal penyusuan itu 6 bulan. Artinya jarak antar anak itu yang ada dalam isyarat itu 1 tahun lebih sedikit. Yang ada begitu. Tapi ketika ini kan kondisi masyarakat kan berbeda. Satu masyarakat dengan masyarakat yang lain kan berbeda. Ya. Nah, misalkan akhirnya penguasa dan ulama di situ memutuskan peraturan jarak kelahiran. Untuk apa? Untuk meminimalisir ya resiko kematian wanita melahirkan. Masuk ini dalam pertimbangan syariat. Kenapa? Hifdzu an-nafs, menjaga keutuhan apa? Keselamatan nyawa, masuk dalam pertimbangan istihad. Ya, akhirnya diputuskan jarak
melahirkan wanita yang usia sekian sampai sekian 2 tahun. Usia wanita, usia ibu sekian sampai sekian 3 tahun. Usia ibu sekian sampai sekian 4 tahun. Tidak masalah. Menurut para ulama melihat hal itu, tidak masalah. Boleh ulama melihat itu. Pertimbangannya kepada hifdzun nafs tadi. Kalau ulama yang lain mengatakan tidak ada peraturan seperti itu. Boleh saja dia berpandangan seperti itu. Kenapa? Karena itu namanya sifatnya apa? Ijtihad kebijakan. Sifatnya ijtihad kebijakan. Ya. Tapi kalau kemudian penguasa mengatakan setiap keluarga hanya dipatasi boleh punya anak hanya 2, yang punya anak lebih dari 2 dihukum. Nah, ini baru dia masuk kepada apa? Pengharaman memiliki keturunan. Ya, masuk itu. Ya, jadi antum tahu kenapa saya contohkan betul-betul begitu, supaya antum tidak bermudah-mudahan dalam masalah ini. Antum harus bertanya kepada para ulama. Antum harus bertanya kepada para ulama, apakah hal ini masuk di dalam syirik ketaatan atau bukan? Kenapa? Karena yang namanya ketaatan itu terkait dengan syariat. Yang namanya syariat itu dipersyaratkan bulugh asy-syariah. Dipersyaratkan sampainya ilmu syariat itu kepada kita. Kalau kita belum sampai syariat itu kepada kita, kita nggak tahu, belum kena. Berbeda dengan ibadah. Berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah nggak ada kaitannya sama hal itu. Ibadah nggak berkaitan dengan apa? Pengetahuan, tidak. Ya, ini perbedaannya syirik dalam ibadah dengan syirik di dalam ketaatan. Wa min dzalik, di antaranya lagi taqlidul fuqaha bi ittiba'i aqwalihim al-mukhalifati lil adillah in kanat tuwafiqu ahwa'a ba'dhin nas wa ma yashtahuna. Taklid, ya, ikut-ikutan kepada para fuqaha, kepada ahli fikih, bittiba'i aqwalihim, dengan mengikuti pendapat-pendapat mereka al-mukhalifah lil adillah, yang bertentangan dengan dalil. Nah, biye orang awam bisa enggak mengetahui? Orang awam bisa tidak mengetahui pendapat ulama ini bertentangan dengan dalil, bisa enggak? Enggak bisa. Jadi kalau orang awam mengklaim pendapatnya alim ini bertentangan dengan dalil, itu enggak dilirik di dalam syariat kita. Kenapa? Dia orang awam. Wazifahnya bertanya. Ya. Tugas dia itu nanya. Tugas dia nanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayatnya begitu. Jadi orang awam itu tugasnya bukan menghakimi. Ya, orang awam ya, ngaji, baca Quran masih gerudal-geradul ya. Jangankan artine, jangankan tafsire, artine wae urung ngerti ya kan. Terus mudah menghakimi ulama. Oh, ini ulama ini salah, dia bertentangan dengan dalil Quran. Tugasnya awam itu Allah sudah kasih tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama kalau kalian itu awam. Tugasnya taat kepada ulama. Ya. Idza ja'ahum amrun minal amri awil khaufi adha'u bihi falau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu. Suruh tanya kepada ulama. Jadi tugasnya awam bukan menghakimi. Apalagi main hakim sendiri. Main hakim sendiri dalam masalah agama, dalam hukum agama, dengan main hakim sendiri dalam masalah fisik, itu dosanya lebih ringan main hakim sendiri masalah fisik. Betul tidak? Iya. Itu. Jadi main hakim sendiri masalah fisik itu dosanya lebih ringan. Nah, ada orang nyuri ketangkep ente pukul, ya, itu dosanya lebih ringan daripada menghakimi hukum agama. Yang main hakim sendiri persoalan hukum agama, itu berat, ya, itu berat, ya. Kenapa? Kata beliau,
Taqlidul fuqaha bi ittiba'i aqwalihim al-mukhalifah lil-adillah idza kanat tuwafiqu ahwa'a ba'dhin nas wa ma yastahuna. Termasuk di antara syirik dalam ketaatan taklid kepada para fuqaha, mengikuti pendapat mereka yang bertentangan dengan dalil-dalil apabila sesuai dengan hawa nafsu dan selera sebagian orang. Artinya kalau orang awam tidak mengetahui dalil, ya, tugas dia itu bertanya bukan menghakimi. Ketika dia menghakimi, maka modalnya adalah apa? Selera dan hawa nafsu. Selera dan hawa nafsu, ancamannya neraka. Selera dan hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, disebut mempertuhankan hawa nafsu. Bahaya orang. Ya, makanya main hakim sendiri fisik itu lebih ringan dosanya daripada main hakim sendiri dalam persoalan hukum agama. Enak jadi di kalangan orang Islam itu enak jadi orang awam itu. Tanya, enak kan? Dalam masalah hukum itu tanya. Ini dalam masalah hukum ketaatan. Ya. Kama yaf'alu ba'dhu ansafil muta'allimin min talamusir ruhas. Contohnya nih, kasih contoh sama Syekh. Contohnya ansafil muta'allimin, orang-orang yang sok pintar yang mereka itu talamusir ruhas, ya, mencari hukum-hukum yang cocok dengan selera dari pendapat-pendapat para ulama. Ya, namanya tatabur ruhas. Ya, pendapat-pendapat ulama yang diketahui keliru, dinyatakan keliru oleh para ulama. Jadi ada pendapat ulama yang divonis oleh para ulama, hampir semua ulama memvonis pendapat itu keliru. Itu dikumpulin. Ya, dari pembahasan bersuci sampai pembahasan ibadah, sampai pembahasan zakat, pembahasan puasa, haji, umroh, nikah, jual beli, muamalat, politik, sampai masalah peradilan. Itu ada pendapat-pendapat ulama yang divonis oleh hampir seluruh ulama keliru. Itu dikumpulkan, kemudian itu yang diamalkan. Ya. Contohnya dalam masalah taharah, wudu pakai nabit. Ya, wudu pakai nabit. Nabit itu apa? Sari kurma, rendaman kurma. Rendaman kurma dipakai wudu. Hampir semua ulama memvonis itu pendapat keliru. Nah, ini yang diambil. Nah, wudu pakai sari rendaman kurma aja sah. Wudu pakai air kopi sah-sah saja. Wudu pakai air teh sah-sah saja. Yang diikut itu. Ya. Dalam masalah sholat juga begitu, yang disebut dengan jamak suri. Aku sholatin kok jamak suri we. Jadi sholat duhur tak pempet ke asar, ya kan? Sholat asar di awal. Engko nek maghrib karo isya ya tak pepetke maghrib wis mepet isya engko isyae nang awal. Jadi begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi langsung madhep meneh salat isya ning mepet kabeh wektune. Ya. Dia membolehkan begitu dalam kondisi tidak ada keterpaksaan. Ada ulama berpendapat begitu, hampir semua ulama berpendapat itu keliru, diambil itu. Biar bebas. Ya. Salate penak, ya. Salate kepenak penting telu salate. Subuh ora iso subuh pepet srengenge arep mlethek ngene. Ya. Selesai. Dalam masalah pernikahan juga begitu, dalam masalah muamalat juga begitu dan seterusnya. Ya. Jadi ini praktek sebagian, ya. Sepraktek sebagian apa? Orang-orang yang sok pintar, yang mereka itu ngumpulin pendapat-pendapat yang divonis ganjil, pendapat-pendapat yang keliru yang divonis ganjil oleh hampir seluruh ulama. Wal wajib an ya'khad min qaulil mujtahid ma wafaqad dalil wa yatrahu ma khalafahu. Kewajiban setiap orang Islam itu mengikuti pendapat ulama ahli ijtihad yang selaras dengan dalil dan meninggalkan yang bertentangan dengan dalil. Tapi ini bukan tugasnya orang awam. Kalau orang awam dalam perkara-perkara jadi enggak nyampe dia urusan dalil. Ya, jangankan nafsir ke Al-Fatihah, nerjemah ke Al-Fatihah wae iso masuk kon
menghakimi ijtihad ulama, ya kan? Ya, jangan. Ya. Qala al-a'immatu rahimahumullah. Jadi itu pernah terjadi di apa namanya? Di pengikut Injil pernah terjadi yang mereka membahasakan diri dengan para pemikir, para cendekiawan, ya. Mereka menggunakan standar ilmu yang berbeda dengan apa yang diputuskan oleh para ulama mereka untuk menghakimi apa hukum-hukum syariat mereka dalam Injil dan Taurat. Ya, mereka-mereka yang tidak belajar hukum-hukum syariat dan apa namanya ilmu-ilmu piranti-piranti untuk melahirkan hukum syariat, tapi mereka menghakimi Injil dan Taurat itu dengan teori-teori semisal apa hermeneutika dan sebagainya, ya, sehingga terjadi dulu revolusi gereja dan sebagainya, ya, melahirkan aliran Protestan dan sebagainya. Ini rusak agama, ya, sehingga yang namanya Bible itu setiap aliran beda-beda dan saling menghukumi, ya. Bible-nya aliran sono itu bukan firman Tuhan, yang aliran sini firman Tuhan, ya kan? Jadi yang sono ada 24 kitab, yang sini ada 17 kitab, yang sono ada 18 kitab. Yang Makabe sana enggak diakui, Makabe 1, Makabe 2 enggak diakui, yang di sini dipakai. Ya, serius. Bible yang di Afrika dengan Bible yang di Indonesia beda. Ya, Alkitab di sana Afrika dengan di Indonesia beda. Ya. Padahal satu agama, kitab sucinya beda-beda. Ya. Itu. Kalau kita, ya, ambo alirannya sebanyak apapun, Qurannya tetap podo, ya kan? Qurannya tetap sama, hadisnya tetap sama kalau di umat Islam itu. Ya. Qala al-a'immah rahimahullah, kullun yu'khadh min qawlihi wa yutrak illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ulama itu pendapatnya boleh diambil, pendapatnya boleh ditinggalkan. Ini pendapat dalam masalah ijtihadiyah. Kalau hukum-hukum yang diketahui oleh seluruh kaum muslimin, hukum-hukum yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin, hukum-hukum yang besar itu semua ulama sama. Semua ulama sama. Tapi yang dimaksud di sini adalah pendapat-pendapat yang itu adalah apa? Hasil ijtihad. Ya, pendapat hasil ijtihadnya para ulama itu boleh diambil, boleh ditinggalkan kecuali hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib diikuti, haram untuk ditinggalkan. Wajib diikuti, haram untuk ditinggalkan. Qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, berkata Abu Hanifah rahimahullah, "Idza ja'a al-hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa 'ala ar-ra'si wal 'ain." Kalau datang hadis dari Rasulullah SAW, maka kita terima mentah-mentah. Ya, kita wajib menerimanya mentah-mentah. Wa idza ja'a as-sahabah fa 'ala ar-ra'si wal 'ain. Kalau datang keputusan hukum dari para sahabat, fa 'ala ar-ra'si wal 'ain, maka kita juga terima mentah-mentah. Wa idza ja'a at-tabi'in, namun kalau itu ijtihad dari para tabi'in, ijtihad dari para ulama sesudah generasi sahabat, fahum rijal wa nahnu rijal, maka kita boleh untuk menimbangnya. Ya, boleh pendapat mereka dipakai, boleh pendapat kita yang dipakai, pendapat mereka ditinggalkan. Ya. Yurid rahimahullah amsalu min al-a'immah al-kibar. Maksudnya yang boleh menghakimi pendapat ijtihadnya para ulama itu siapa? Kata beliau, amsalahu min al-a'immah al-kibar. Para ulama kibar, para ulama senior, para ulama besar, semisal Abu Hanifah ini, ya. Jadi enggak sembarangan kemudian mengatakan pendapat para ulama berpendapat demikian, kemudian kita yang orang awam mengatakan seperti ucapannya Abu Hanifah, ya. Humur rijal, nahnu rijal. Ya, mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Ya, enggak harus kita terima pendapatnya ulama. Kita malah menghakimi pendapatnya ulama, tidak. Ya, kata saya jelas ini minal a'immah al-kibar. Amsal yurid rahimallah amsalul a'immah al-kibar. Ini penting, ya, memahami kalimat-kalimat seperti ini, ya. Memahami kalimat-kalimat seperti ini penting. Bahwa yang dimaksud dari ucapan Abu Hanifah itu adalah kalau kamu ulama besar.
bukan ulama kecil, ulama besar. Kamu boleh ya menghakimi pendapat ijtihadnya ulama setelah generasi sahabat. Ya. Waqad istaghalla hadhil kalimah ba'du ansafi al-muta'allimin. Ya. Ucapan Abu Hanifah ini sudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang sok pintar. Alladzina ja'alu anfusahum fi masafil a'immatul mujtahidin. Orang-orang yang memposisikan dirinya layaknya para ulama besar, para ulama ahli ijtihad. Wa hum la yazaluna juhala. Padahal mereka masih jahil. Padahal mereka itu masih jahil. La syakka, ya. Padahal mereka itu masih jahil. Jadi mereka memposisikan diri seperti ulama-ulama ahli ijtihad, ulama-ulama kibar, ya. Mereka menghakimi ya pendapat-pendapat para ulama. Wala syakka al-Imam Abu Hanifah la yaqsid musawatal ulama bil juhal. Tentu saja kita harus memahami bahwa ucapan Abu Hanifah tadi tidak mungkin Abu Hanifah itu ingin menyamaratakan kedudukan ulama dengan orang-orang awam, dengan apalagi dengan orang-orang jahil, tidak mungkin. Ya. Itu kita harus husnudzon seperti itu memahami ucapan para ulama, dan prakteknya ulama memang begitu. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Datang dulu. Ada hukum Rasul wa ulil amri minkum itu berarti yang sesuai syariat ulil amrinya saja. Ya. Jadi wa ulil amri minkum ya, dari kalangan kaum muslimin, tentu saja yang menjalankan syariat. Kalau ulil amri bukan dari kalangan kaum muslimin atau yang menjalankan hukum bertentangan dengan hukum syariat, ya bukan ulil amri minkum. Ya, bukan ulil amri. Makanya ketaatan kepada ulil amri itu dipersyaratkan harus sejalan dengan ketaatan Allah dan Rasulnya. Makanya nggak dikasih ketaatan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Enggak ada wa atiu ulil amri minkum, tidak. Enggak ada atiunya. Untuk menunjukkan bahwa ketaatan kepada waliul amr itu ketika kembali kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan ijtihadnya mereka itu bagian dari ketaatan Allah dan Rasulnya. Ini yang penting. Ijtihadnya ulil amri, para ulama, itu bagian dari ketaatan Allah dan Rasulnya. Ya, wallahu a'lam. Adhan dulu.